Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sehat Pak Amar? semuanya. Ya Pak, Malam, Pak. Mohon Mbak. maaf agak telat ya. nggak apa-apa. Kita punya Eh, banyak waktu Pak. Lumayan masih tuan tadi. Terus juga yang kedua, barusan saya salah masuk Zoom. Kebetulan yang nge-share Zoom itu kan ada di sini, ada juga di grup dosen. Nah, di dosen juga ada Zoominar juga, ada webinar juga. Lagi ada webinar juga. Oke, silakan mulai aja presentasinya. Silakan. Baik, izin share screen ya Pak. Ya, silakan, silakan. Oke, muncul ya. Muncul, muncul, silakan. Baik, segini kelihatan teman-teman. Ini mic saya kedengeran lah ya, cukup ya. Ya, yang presentasi ininya kameranya dibuka. Oh maaf Pak, ini kameranya cuma ada kamera OBS doang Pak. Oh, Nggak nyala. oh iya nggak Jadi apa-apa. Pak punten. Iya nggak apa. Ya silakan. Oke, baik. Apa Eh, judulnya apa ini? Nah dari awal. judulnya teh, oh iya ini. Judulnya itu How Will the US Election Affect the Crypto Industry? Oke, boleh 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 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. In this presentation that made by fourth group, ini kelompok 4, we will discuss several key elements of grammar, ya, including sentence structure, nouns, adverbs, verbs, terus kalimat, formula kalimat gitu ya. And we will explore how these components work together to create clear and effective communication, terutama in the context of this article gitu ya. Kita akan kita akan lihat, kita sebenarnya udah share ya artikel ini kalau udah pada baca. Cuma intinya sih artikel ini ya sesuai dengan judulnya gitu ya, bagaimana si presidential election itu affect cryptocurrency market gitu ya. So let's buckle up and get started. And the first thing that I want to introduce is, or I want to say that di paper ini atau di dokumen ini kita taruhnya di agak bawah ya penjelasannya. Jadi kalau teman-teman mau sambil lihat apa yang saya baca, itu yang saya sebutkan itu ada di sini ya, di bawah nih ada di yang hasil analisa gitu. Nah ini ada beberapa eh, komponen gitu ya, nah, struktur kalimat, kata benda, sifat gitu ya. Nah itu kita akan eh, mulai dari awal gitu, dari struktur kalimat dulu deh gitu ya. Jadi struktur kalimat di artikel ini tuh sering menggunakan klausa majemuk dan klausa subordinat gitu. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai klausa itu. Nah, itu tuh fungsinya untuk nambah kompleksitas atau untuk menekankan di beberapa hal gitu. Contohnya di sini, S. Kamala Harris, ya, S. Kamala Harris and Donald Trump prepare to face off gitu. Nah, jadi apa kalimat ini tuh terdiri dari dua klausa yang saling berhubungan. Nah, ini klausa subordinat. Nah, ini yang klausanya di S gitu ya. Lalu klausa utamanya tuh menyampaikan inti apa namanya inti pernyataan gitu bahwa ya ini tuh menekankan gitu, sangat-sangat menekankan. Kamala Harris and Donald Trump prepare to face off, jadi memang mereka beneran prepare gitu ya. Nah terus apa sih tadi definisi dari compound clause atau klausa gitu ya, klausa majemuk dan klausa subordinat. Jadi compound clause itu terdiri dari dua atau independent klausa yang dikoneksikan menggunakan conjunction gitu kayak and, but, as, who gitu kan. Lalu klausa subordinat itu dependensikan gitu ya. Itu yang nggak bisa stand alone gitu. Nah, itu salah satu contohnya di sini. Lalu yang kedua adalah di sini juga ada ya, the stack
the stakes are high for crypto market participants, gitu ya, who wants to secure their interest in a rapidly evolving financial landscape. Oke. Jadi kalau untuk klausa majemuknya, nah apa si kalimat ini tuh sering menggunakan lebih, atau artikel ini gitu ya, sering menggunakan lebih dari satu klausa gitu untuk menambahkan informasi yang lebih dalam. Nah, contohnya di kalimat ini memperkenalkan satu klausa independen, jadi the stakes are high, ya. Nah, ini the stakes are high, yang diikuti oleh klausa relatifnya, who want to secure their interest, gitu ya. Nah, di sini. Oke, itu menambah lebih banyak konteks gitu. Nah, struktur ini tuh jadi di apa namanya, di artikel ini banyak nih, banyak contohnya, cuma bukan contohnya, banyak banyak klausa majemuk dan subordinat eh, yang menunjukkan bahwa si penulis itu ingin apa, menekankan poin-poin yang mereka anggap itu tuh sebagai poin utama dari kerangka artikel ini gitu ya. Jadi kan beda beda penulis tuh beda cara apa, meng-highlight kerangka artikel gitu. Nah, kalau si penulis ini sendiri di sini Megan Sitter gitu ya. Megan Sitter itu membuat apa, meng-highlight poin-poin utama atau kerangka artikel ini tuh menggunakan tadi klausa majemuk dan juga klausa subordinat gitu ya. Jadi ditambahin info-infonya biar lebih kompleks gitu dari di satu kalimat itu. Jadi memberikan narasi yang lebih kaya tapi bisa bikin pembaca juga kehilangan fokus sebenarnya gitu ya di kalimat yang terlalu panjang gitu. Karena yang kayak gini tuh bisa di singkat-singkat gitu ya. Tapi mereka pengennya ini jadi apa ya namanya, jadi kalimat utama gitu, jadi ide utama dalam struktur atau dalam kerangka si ininya, nah, kerangka si artikelnya gitu. Itu untuk yang dari struktur kalimatnya. Terus yang kedua ini kata benda nouns. Nah, kata benda nouns itu, ini contohnya sini ya, misal, nah ini nih, malah ke edit, maaf. Di sini ya. Jadi di artikel ini kata benda itu nggak hanya mendeskripsikan objek fisik atau entitas gitu ya, nggak apa, kayak Kamala Harris atau Bitcoin gitu ya, tapi juga konsep abstrak penting gitu kayak innovation, regulation, policy gitu. Nah, terus mereka juga pakai kata benda abstrak gitu. Nah, kata-kata ini digunakan untuk menggambarkan ide atau fenomena yang bersifat konseptual, terutama terkait dengan ya isu ekonomi gitu ya. Apalagi di artikelnya kan bahasnya kripto industri yang mana itu tuh sangat dekat dengan makroekonomi global. Itu lalu ada kata kata benda yang di sini ada the integration gitu ya, dan ekonomi itu tuh mewakili proses dan konsep yang abstrak gitu, bukan objek nyata gitu. Jadi kata bendanya ada, tapi abstrak juga dipakai gitu. Nah, sebenarnya kalau lihat dari alasan atau ngelihat dari apa, dikorelasikan gitu ya dengan struktur kalimat tadi, ingin menekankan di beberapa hal. Nah, fungsi kata benda abstrak ini tuh membantu menciptakan apa, diskusi yang lebih filosofis gitu dan strategis tentang masa depan teknologi. Jadi bukan cuman politiknya doang gitu, atau nggak hanya mendiskusikan apa, entitas yang konkret gitu. Gitu ya. Jadi itu untuk kata benda. Nah, di sini tadi ya kata benda. Nah, ini ada benda abstraknya. Lalu ada yang makna ganda juga gitu ya. Nah, makna ganda ini yang kayak tadi ya, regulation gitu ya, merujuk pada undang-undang secara spesifik atau prinsip umum pengaturan. Nah, ini memberikan fleksibilitas gitu. Jadi kalau dilihat di sini, kalau kita cari regulation gitu ya. Ini saya punten memang ya, saya apa, presentasi tuh menganggap teman-teman udah baca gitu, karena kita share udah dari beberapa minggu lalu kan. Makanya tadi saya nggak banyak ngasih contoh gitu ya, nggak banyak nunjukin karena harapannya begitu. Semoga sih gitu ya, tapi nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Nanti teman-teman selanjutnya juga akan begitu insya Allah. Oke, nah ini gitu ya. Jadi regulation, nah ini tuh banyak kali kata regulation yang memiliki makna ganda gitu ya. Nggak cuman apa, undang-undang doang secara spesifik, tapi prinsip umum pengaturan juga itu mereka tuh memaksudkan itu gitu ya.
Dan itu ngasih fleksibilitas untuk mendiskusikan berbagai tingkatan dampak dari kata regulation doang gitu. Jadi kalau dilihat dari artikel ini, ya mereka pakai kata benda abstrak gitu ya, dan juga kata yang memiliki makna ganda gitu. Nah itu kalau dari bagian saya penjelasan mengenai tadi ya struktur kalimat, mana tadi ya struktur kalimat dan juga eh, ininya apa dan juga kata bendanya. Nah selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita. Silakan. Siapa selanjutnya? Lupa saya. Saya Mas, Ayo saya mangga, Mas. mangga Mas Ya. Iman, silahkan. Ini Boleh share, saya jangan nge-share lagi share. berarti ya? Iya ya Apa? boleh share sendiri Oke, aja lebih siap-siap. lebih luas kan. Mangga mangga. Silakan. Oke. Izin share screen apa sebentar. Nah, Hilman itu dibuka open kameranya. Ya. Ini di rumah atau tempat kerjaan? Di kantor, Pak, di mes. Oh, berarti belum pulang ya? Memang di mes ya? Iya. Ya, Udah kelihatan, Pak? kelihatan, silakan. Ini saya langsung aja ya, atau kata sifat atau adjektifnya. Ini buat teman-teman ini semua ada di artikel di atas ya. Nih, kalau mau baca-baca lagi. Jadi saya langsung mempersingkat aja. Karena contoh-contohnya juga udah ada ya di sini ada. Jadi karena contohnya cuma sedikit apa, jadi saya paparin lima-limanya aja sekaligus. Untuk kata sifat atau adjektif, kata sifat dalam artikel ini digunakan untuk memberikan deskripsi atau karakteristik tambahan pada kata benda tertentu yang membantu pembaca memahami konteks, kualitas atau keadaan dari objek atau konsep yang dibahas. Dengan kata sifat, penulis dapat menggambarkan suatu hal dengan lebih spesifik dan detail. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang fungsi kata sifat yang ditemukan. Major atau besar. This burgeoning industry has already become a major taking point in the US election cycle. Major di sini digunakan untuk menunjukkan tingkat kepentingan dari industri yang berkembang pesat. Kalimat ini dalam bentuk present perfect untuk menunjukkan perubahan status industri menjadi topik utama yang penting dalam siklus pemilu AS. Substansial atau besar, a group of three affiliate super PICS reflects plan to invest a substantial 78 million US dollar. Substansial digunakan untuk menunjukkan ukuran besar dari investasi yang direncanakan. Kalimat ini dalam simple past karena menyatakan peristiwa yang terjadi pada masa lalu atau masa lampau. Bentar. Lalu ada signifikan. Persec has raised significant donation from major stakeholder. Signifikan menunjukkan nilai atau arti penting dari donasi yang dikumpulkan oleh Persec. Kalimat present perfect ini menyoroti dampak atau hasil dari penggalangan dana yang telah terjadi hingga sekarang. Oke, next. Ada high atau tinggi. The stair high for crypto market participant. High digunakan dalam high digunakan untuk menunjukkan tingkat risiko atau kepentingan bagi para peserta pasar kripto. Bentuk simple present menggambarkan situasi atau kondisi yang sedang berlangsung. Permissive kalimat statement suggests a permissive stance toward crypto. Permissive di sini menggambarkan sikap yang toleran atau membolehkan terhadap kripto. Bentuk simple present menunjukkan sikap atau pendapat yang berlaku secara umum atau saat ini. Masing-masing kalimat menunjukkan penggunaan kata sifat yang berfungsi untuk memberikan penjelasan atau kualitas tambahan pada subjek atau kondisi yang dibahas dalam bentuk struktur gramatikal. Oke, Pak. Baik. Mungkin untuk teman-teman ada yang mau lanjutin ini, Mas Alfi, bisa Mas? Oke, Atau boleh saya lanjutin Mas. Tapi bisa tolong Silakan, share screen-in Mas. boleh-boleh. Saya lagi buka dari HP. silakan, Oke, izin Ustaz. melanjutkan. Selanjutnya ada kata keterangan atau adverbs. Yang pertama itu ada contohnya ada already atau sudah. Di sini ada kalimatnya yaitu 6 months in 2024 has already been a big year for crypto. Penjelasannya ada keterangan ini menunjukkan bahwa pada titik waktu ini, 6 bulan pertama di 2024, berbagai pencapaian besar dalam industri kripto sudah terjadi. Seperti itu.
Lalu ada selanjutnya potentially atau berpotensi. The US election is expected to have far-reaching inflation for the crypto market in America and potentially beyond. Penjelasannya ada keterangan ini digunakan untuk menekankan bahwa dampak dari pemilu Amerika Serikat itu tidak hanya terbatas pada dasar kripto di Amerika Serikat, tapi juga bisa merambat ke luar negeri. Lalu ada unsurprisingly atau tidak mengherankan, perhaps surprisingly, the burgeoning industry has already come a major taking point in the US election cycle. Penjelasannya, keterangan ini menjelaskan bahwa hasil yang disebutkan, yakni industri kripto, menjadi topik utama dalam siklus pemilu Amerika Serikat, tidak mengherankan mengingat situasi yang berkembang pesat di industri ini. Lalu selanjutnya ada ultimately, pada akhirnya, Porter ultimately lost the race, yang penjelasannya itu kata keterangan ini digunakan untuk menggambarkan hasil akhir dari suatu peristiwa, yaitu Porter pada akhirnya kalah dalam pemilihan setelah segala sesuatunya berjalan. Lalu ada carefully, dengan hati-hati. Biden has been carefully navigating the crypto industry. Penjelasannya itu kata keterangan ini menunjukkan bahwa Biden mendekati industri kripto dengan hati-hati, mengambil langkah-langkah yang terukur dan penuh pertimbangan. Oke, terima kasih. Bisa selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Tamami. Pakai share screen Mas Hilman aja ya. Apa mau share sendiri? Apa mau full Boleh, screen aja? boleh. Biar lebih Apa? enak. Sendiri aja. Iya. Oke. Bentar. Share screen, Pak. Sudah terlihat ya. Baik, untuk selanjutnya nomor 5 saya akan lanjutkan, kita bahas kata kerja atau verbs. Kata kerja dalam sebuah teks Mas memiliki... boleh di zoom Mas, maaf. Oke, siap. Udah, Mas? Sudah terima kasih. Oke. Kata kerja atau verb dalam sebuah teks memiliki fungsi penting karena menunjukkan tindakan atau keadaan. Dalam artikel How will the US election affect the cryptocurrencies market? Kata kerja digunakan untuk menjelaskan tindakan dari para tokoh, fenomena pasar kripto, dan kebijakan yang berpotensi memengaruhi sektor tersebut. Berikut adalah beberapa jenis kata kerja yang ditemukan dalam artikel. Contoh yang pertama adalah kata kerja aksi atau action verbs. Kata kerja aksi menggambarkan tindakan nyata atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Contoh pertama yaitu kata examine atau meneliti. Kalimatnya yang ditemukan dalam artikel adalah we examine how the election could impact crypto regulation, taxation, and mainstream integration. Untuk penjelasannya, kata examine menunjukkan tindakan meneliti atau mengkaji dampak dari pemilu terhadap regulasi kripto. Ini menggambarkan sebuah kegiatan intelektual yang dilakukan oleh penulis untuk mengeksplorasi dampak tersebut. Untuk contoh yang kedua, kata kerja aksi adalah prepare atau bersiap. Kalimatnya, as Kamala Harris and Donald Trump prepare to face off in the incoming US election. Penjelasannya, kata prepare menggambarkan tindakan persiapan yang dilakukan oleh para kandidat dalam menghadapi pemilu. Ini menunjukkan bahwa pemilu adalah peristiwa yang akan segera terjadi dan membutuhkan persiapan dari para tokoh yang terlibat. Untuk kata kerja yang selanjutnya adalah penghubung atau linking verbs. Kata kerja penghubung berfungsi untuk menghubungkan subjek dengan informasi yang mendeskripsikan atau mengidentifikasi subjek tersebut. Contohnya adalah kata is. Kalimatnya di artikel adalah the cryptocurrency industry is solidifying its position on a broad scale as a key part of the global economy. Penjelasannya, kata is berfungsi sebagai kata kerja penghubung yang
menghubungkan industri kripto dengan informasi tambahan, yaitu bahwa industri ini sedang mengukuhkan posisinya sebagai bagian penting dari ekonomi global. Untuk kata kerja selanjutnya adalah kata kerja modal atau modal verbs. Kata kerja modal digunakan untuk menunjukkan kemungkinan, izin, atau keharusan dalam suatu tindakan. Contohnya ada kata could atau bisa. Kalimatnya, how the election could impact industry, crypto regulation, taxation, and mainstream integration. Oke, Penjelasan oke, maaf. Kalau ini slide-nya masih banyak atau ini slide terakhir? masih ada satu poin lagi, lalu kesimpulan, Pak. Oh gitu. Oke, biar lanjut, lanjut, lanjut. Oke, lanjut ya, Pak. Ya, lanjut. Penjelasannya, kata quote tadi adalah kata kerja modal. Quote menunjukkan bahwa ada kemungkinan dampak pemilu terhadap regulasi perpajakan dan integrasi kripto. Kata ini mengindikasikan bahwa dampaknya tidak pasti, tetapi mungkin terjadi. Selanjutnya, yang keenam, fungsi kata dalam kalimat. Fungsi kata dalam kalimat ditentukan oleh peran yang dimainkan kata tersebut dalam membentuk makna keseluruhan kalimat. Dalam artikel ini, setiap elemen bahasa, mulai dari subjek, predikat, objek, hingga keterangan, bekerja sama untuk menyampaikan informasi yang kompleks mengenai pasar kripto dan pemilu Amerika Serikat. Yang pertama, A. Subjek. Subjek adalah kata atau frasa yang menjadi pelaku tindakan dalam kalimat atau yang dibicarakan. Contohnya, the cryptocurrency industry is solidifying its position on a broad scale. Subjeknya adalah the cryptocurrency industry. Lalu penjelasannya, subjek ini merujuk pada industri kripto yang merupakan topik utama dari kalimat tersebut. Subjek ini menjadi fokus utama kalimat yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam predikat. Lalu yang selanjutnya predikat. Predikat adalah kata kerja atau frasa kerja yang menunjukkan tindakan atau keadaan dari subjek. Contohnya, the cryptocurrency industry is solidifying its position on a broad scale. Kalimat yang sama. Predikatnya adalah is solidifying. Penjelasannya, predikat ini menjelaskan tindakan dari subjek industri kripto yang yaitu mengukuhkan posisinya dalam ekonomi global. Kata kerja ini berfungsi menghubungkan subjek dengan informasi yang menjelaskan keadaan atau perubahan yang terjadi pada subjek. Yang ketiga, objek. Objek adalah kata atau frasa yang menerima tindakan dari kata kerja. Contohnya, kalimat Versace has raised upward of US $280 million. Objeknya adalah 203 dolar, 3 juta dolar. Penjelasannya adalah US 203 juta dolar ini merupakan objek dari kata kerja raised yang berarti jumlah uangnya berhasil dikumpulkan oleh Versace. Objek ini menerima tindakan yang dijelaskan oleh kata kerja. Lalu yang keempat ada keterangan. Keterangan menjelaskan bagaimana, kapan, dan di mana atau mengapa suatu tindakan dilakukan. Kalimatnya, this burgeoning industry has already become a major talking point in the US election cycle. Keterangannya adalah kata already. Penjelasannya, already adalah kata keterangan waktu untuk menunjukkan bahwa tindakan menjadi topik pembicaraan telah terjadi sebelum waktu sekarang. Lalu yang terakhir adalah pelengkap. Pelengkap adalah bagian dari kalimat yang melengkapi arti dari predikat. Contohnya, kalimat Kamala Harris and Donald Trump are preparing for upcoming election. Pelengkapnya adalah kata for the upcoming election. Frasa ini melengkapi predikat are preparing dengan memberikan informasi tambahan tentang untuk apa Kamala Harris dan Donald Trump sedang bersiap-siap. Untuk poin yang keenam sudah. Untuk bagian kesimpulannya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Oke, Ya. untuk kesimpulannya, fungsi kata dan Kesimpulannya nanti. Tar, Hmm. tar.
Kita tanya jawab dulu ya. Ya, ntar habis tanya jawab baru kesimpulannya. Pak, Nah, yuk, yang mau nanya dulu silahkan. yang mau nanya, yuk kita tampung. Katamu dulu. Yang mau nanya, baca dulu. Nggak bercanda ya, nanya-nanya aja nggak apa-apa. Ya, silahkan. Ya Om, enggak. Ya, silahkan, Kirain Om silahkan. Purba mau nanya. Nggak ada Pak Eman mau nanya Pak. Kalau bahasannya itu sama dengan sebelum-sebelumnya ya, karena bentuknya ini adalah analisa teks, berarti itu hanya ada action verb, linking verb, model kan ya, terus fungsi kalimat seperti itu ya. Betul. Jadi artinya materinya sebenarnya sama dengan sebelum-sebelumnya. Mm-mm. Sebelum-sebelumnya tidak ada yang baru sih. Cuman tadi ada di sini tadi seperti regulation. Tadi kan regulation itu artinya apa? Ntar dulu. Regulation, Regulation itu artinya apa? undang-undang Pak. Regulation itu berarti peraturan ya. Ntar dulu. Ya, Saya share dalam bentuk Word. ya Pak. Eh, ntar dulu. Ini suara saya masuk Kalau nggak? share screen berarti saya langsung klik share screen aja ya. Nggak usah Ya Pak, ini ya, nggak usah ya. nggak usah. Ntar dulu. Tapi ini ada. Oh, oh tetap. Oh berarti langsung share ini langsung. Oke. Nah, perhatikan di sini. Biar 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 lebih paham. Ada namanya regulation. Nah, regulation itu artinya regula regulation. Oke, regulation. Ini yang baru nih. Kalau yang lainnya tadi sama sebelum-sebelumnya jelasannya. Cuma aja di sini ada kata seperti regulation. Regulation itu artinya peraturan ya. Ya Pak. Atau dalam Peraturan. dalam artikel ini sih apa ada spesifik sama konsep umumnya gitu Pak. Kalau yang spesifiknya ya bahas tindakan yang diambil sama si SEC gitu ya terhadap bursa kripto. Kalau konsep umum regulasinya ya yang undang-undangnya gitu Pak. Ya, oke. Undang-undang untuk peraturan ya. Artinya kalau regulation itu kata apa? Kata apa coba? Regulation itu kata apa? Kata kerja, kata benda, kata sifat, kata keterangan, kata apa? Oh, kata-kata atau kata bapak nih? Ih, kata saya. Kata-kata Kata hari apa? ini Regulation itu kata apa? Kira-kira. Ayo yang regulation setuju. kata kata benda Pak. Oke, regulation. Berarti regulation itu adalah verb. Oke. Nah, maksud saya di sini kita belajar nih membedakan ya kata benda. Oke. Kita lihat. Kelihatan jelas kan ya? Wordnya. Jelas Pak. Regulation itu dari kata apa? Reguler. Oke, eh Regulate, Pak. Regulate, Pak. regulate, ya, regulate kan, nah, regulate, regulate itu artinya apa? Peraturan. Mengatur Pak. Mengatur. Oke, mengatur. Kalau kita lihat katanya kata apa ini? Kata kerja, kata benar, sifat Kata atau kerja. keterangan? Kata kerja. Oke, berarti artinya, sorry tadi peraturan tadi bukan kata benda ya, ini yang noun. Sorry, sorry. Iya Pak. Itu saya juga bingung. Mungkin Bapak ini bakal elaborasi berikutnya ya. Nah, ini berarti ini verb ya. Oke. Ya Pak. Nggak apa kalau misalnya saya salah, bilang Pak itu kok itu gitu nanya nggak apa. Saya Oke. nunggu beres dulu Pak tadi. Oh gitu. Kata kerja. Oke. Kita lihat sini. Regulation artinya peraturan. Berarti kata benda. Kalau regulate berarti artinya mengatur. Nah, artinya di sini ada benda, ada kata kerja. Nah, di sini artinya kata dalam bahasa Inggris itu kata kerja itu berarti artinya bisa dibenarkan ya. Nah, bisa dibenarkan itu berarti dengan tambahan apa? Dengan tambahan ion ya.
Nah, ya. KJ artinya kalau misalnya dalam bahasa Inggris setiap benda yang ada ion-ionnya berarti itu adalah benda, ya. Artinya kata kerja awalnya kata kerja yang dibenarkan. Oke, paham sampai situ ngerti? Paham, Pak. Contoh-contoh lain. Kata kata ini kan kata kerja yang dibenarkan. Contoh lain apa? Play, Pak, play. Play. Oke, play. Play jadi apa? PlayStation. Nah, be- beda, beda kalau itu. Itu tambahan kata, bukan maksudnya. Kalau saya begini, regulate jadi regulation. Yo, apalagi coba? Manager, manage, jadi manage itu apa? Kata manage itu kata apa? Manage itu artinya mengatur. Oke, masuknya kata apa ini? Kata kerja, Pak. Kerja, Kata kerja. Pak. Oke, kalau bendanya, Manager. manajemen. Oh iya, Ya. bener. Manajemen, manajemen. Nah, pertanyaan saya, kalau manajer itu apa jadinya? Subjek apa, Pak? Kalau mengatur berarti kalau manage itu mengatur, kalau manajemen berarti pengaturan ya, pengaturan jatuhnya kan, pengaturan. Oke, kalau manajer, Pengatur. manajer itu orangnya berarti ya, pengatur, betul, pengatur, pengatur. Nah, ini saya mau ngajarin begini. Oke. Oh iya, ini ketukar satu lagi. Regulation itu peraturan. Regulate itu mengatur. Nah, kalau pengaturnya apa namanya? Regulator, Pak. Nah, regulator, benar. Regulator. Oke, berarti pengatur. Artinya, si kata itu, setiap kata benda, setiap kata kerja yang bisa dibenarkan, berarti itu bisa dibentuk nama orangnya. Contoh, contoh lain. Contoh manage, manajemen, manage itu mengatur, manajemen pengaturan, orangnya namanya manajer. Oke, contoh lain. Ini yang sering muncul. Menulis itu bahasa Inggrisnya apa? Write. Write itu menulis ya. Kalau tulisan, write itu apa? Write itu menulis. Menulis berarti artinya kata kerja. Kata benarnya apa? Writing, Pak. Oke, Nah, itu write. gimana tuh, Pak? Ada ing-nya. Nah, bisa writing, bisa written. Nanti, ntar yang ada ing-nya nanti dulu yang ada ing-nya biar sejalan dulu yang ada ing-nya nanti tar dulu. Tar Oh, dulu. maaf. Nanti tar udah selesai baru saya jelasin yang ada ing-nya. Menulis artinya menulis berarti write. Tulisan berarti written ya. Oke. Kalau penulis, penulis. Writer, Pak. Writer, Nah, Pak. oke. Nah, berarti writer itu adalah penulis. Paham ya? Jadi artinya kata itu bisa dirubah-rubah. Setiap kata kata kerja berarti bisa digunakan, kemudian bisa jadi orang-orangnya. Contoh lagi yang sering kita dengar, membaca itu apa? Bahasa Inggrisnya read, ya. Bacaan, bacaan apa? Membaca membaca itu adalah Reading kan, read. Pak? Oke, membaca itu adalah read. Bacaan, reading. Oke, benar. Reading, bacaan. Kalau pembaca, Reader. nah, reader. Oke. Reader itu adalah pembaca. Nah,
Artinya, malam ini saya ngajarin yang model begini ya. Kata kerja, kata benda, kemudian jadi orangnya. Contoh, mendengar. Mendengar apa bahasa Inggrisnya? Listen. Pendengaran, listening. Pendengarnya adalah listener. Paham ya? Nah, sekarang kita tes, kita tes. Kita tes contoh. Kita, kita tes lagi. Kalau pelaku, kalau melakukan bahasa Inggrisnya apa? Do, Melakukan. do bisa Pak. Melakukan bahasa Inggrisnya apa? Kalau do bisa gak Pak? Do boleh. Oke, kita tes ya. Do itu melakukan. Itu adalah kata kerjanya. Kalau bendanya melakukan. Jadi perlakuan artinya kan ya. Kegiatannya apa namanya? Doing. Kalau pelakunya namanya? Doer. Doer. Ya, doer itu bukan doer. Kan doer. Apa itu doer? Do itu melakukan. Doing pelakunya. Doer berarti pelakunya. Berarti artinya ketika menjadi pelaku itu berarti yang pertama ada er ya. Rata-rata adalah er. Ada er atau ada or. Kalau yang ada er gampang. Seperti tadi kan listener, reader, writer. Kalau yang ada or apa? Apa aja contohnya? Editor. Ya. Contoh editor. Tadi regulator. Aktor, Pak. Nah, aktor. Jadi ngerti ya? Jadi awal kata kerjanya itu di situ. Aktor. Paham ya? Jadi perubahan kata benda menjadi kata kerja menjadi kata benda kemudian jadi pelakunya. Paham ya? Ngerti? Model begini ngerti? Ngerti, Pak. Jadi Pak, Nah, oke. Kalau dalam bahasa Inggris, kata benda kata kerja yang dijadi benda dibenarkan itu namanya gerund babnya itu. Ya, namanya gerund. Contoh makanya kalau misalnya seperti begini kan read itu membaca, reading itu baca, reader itu membaca. Contoh. Nah, misalnya kita bikin kalimat begini. A reader, seorang pembaca, is reading a reading. Nah, boleh nggak begini? A reader is reading a reading. Boleh nggak? Coba. Nggak A boleh, Pak. reader, a Boleh, Pak. reader Boleh. is reading a reading. Boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Reading paling belakang harusnya kan kata benda, bukan kata kerja. Ya, ini benar atau tidak? Bener, Pak. Benar ya? Benar. Nanti. Secara aturan benar. Cuma ya memang kadang-kadang aneh. Ya, seolah-olah nggak ada kata lagi gitu kan ya. Benar kalau bahasa begini. A Nah, reader itu adalah jebakannya seorang. Bapak, Pak. UTS Kenapa? kemarin. Gimana? Jebakannya Bapak UTS kemarin. Oh, gitu sebenarnya. A reader itu adalah seorang pembaca, is reading, sedang membaca, a reading sebuah bacaan. Benar kalimatnya. Ya, a reader is reading a reading. Benar, karena di sini a reading di sini adalah sebuah bacaan. Kalau is reading di sini adalah sedang membaca. A reader itu adalah pembaca. Coba yang bisa nyontohin kalimat yang lain. Modelnya seperti ini, silahkan. Saya tambahin nilainya, saya catat. Silahkan. Ya. Dari kata dibuat kalimat seperti ini. Ya, silahkan. Bebas katanya apa. Tapi katanya itu tujuh, kata kerjanya itu juga katanya. Silahkan.
Boleh Silakan. coba nggak, Pak? Ya Silakan. Pak, Oke, saya Jun. Pak. Boleh, boleh, Boleh boleh. coba, Pak? Juna dulu atau saya dulu nih? Jun. Aku dulu aja, Om. Eh? Keburu lupa. Aku Boleh. dulu, ntar keburu lupa. Boleh, saya tulis, boleh. Ya. Itu, Pak. eh a writer writing Oke. a written. Oke. Orator, orator, Writing a writer. ada isnya. Written. Oh Orator ya, is Pak. is Ya. is orating a Written. oke, written atau writing juga boleh. Ini boleh, boleh, boleh ya, boleh, boleh, boleh. Ini tulisan itu boleh bahasa Inggris, boleh ini, boleh ini ya. A writer is writing, a writing boleh. Oke, seorang penulis sedang menulis sebuah tulisan, kan gitu ya. Benar. Ini namanya gerund kalau dalam bahasa Inggris. Artinya kata kerja yang dibendakan, dipaksa jadi benda gitu kan. Kan kalau write itu menulis, kata kerja. Nah, dibendakan jadi tulisan kan gitu. Betul. Oke, Arjuna ya. Oke, Arjuna. Ayo, satu lagi, siapa lagi? Saya Pak. Mulai. Gimana? An actor An actor, oke. An actor, oke. An actor, is acting oke. Is acting an action. an action, oke. Oke, mantap. An actor is acting an action. Oke, oke, good, betul. Betul ya. Seorang aktor sedang melakukan action. Oke. Siapa? Berubah ya. Saya Pak. Oke. Tadi ada Juna itu kan TI ya. Juna TI, saya juga TI. TI Pak. Oke. Iya, Pak. Berubah juga sama TI. Oke. Paham ya? Jadi bahasan kita ini namanya kalau babnya panjang kali lebar namanya jeren. Cuma intinya paham ya kata kerja jadi benarkan ini sih itu paham ya? Ngerti ya caranya ya? Pak. Oke. Bahasan yang kedua tadi ada tadi waktu ketika deteksi itu ada tadi saya lihat ada di situ ada who, kalau nggak salah who ya. Nah gitu ya. Ada who kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah dengar tadi. Kalau who itu artinya apa? Who itu artinya apa? Siapa? Siapa? Oke, who itu siapa? Oke, who itu siapa? Berarti artinya ini adalah kata tanya. Oke, oke, who itu siapa? Bisa who itu bisa digunakan untuk kata tanya, bisa digunakan untuk kata sambung. Oke, yang kita bahas untuk pertemuan ini kata tanya dulu. Karena who seperti who, when, where itu bisa digunakan untuk kata sambung. Tapi ada aturannya, nggak asal nyambungin ya. Nah, tapi yang di sini kita akan bahas dulu adalah who menggunakan kata siapa. Berarti artinya kalau pertatanya itu berarti ada who, terus ada when ya, kemudian ada where, kemudian ada why, ada what, when, where, why, ada apa lagi? When, where, satu, dua, tiga, empat, lima, ada how. Oke, betul ya. Oke. Why marketing oh udah ya. Oke, nah kita bahas dulu. Kalau who itu berarti menanyakan people, menanyakan orang. Oke. Kalau when itu berarti menanyakan waktu. Ini saya begini pakai agak Inggrisan aja ya. Nah di sininya ya. Nah biar campur-campur, biar nggak full Indonesia. Kalau when itu berarti menggunakan menanyakan waktu. Oke. Kalau where itu berarti menanyakan Tempat. place. Oke. Tempat. Oke. Kalau why itu berarti menanyakan alasan. Keadaan. Oke, Alasan. alasan. Kalau what itu menanyakan
activity, bisa activity, bisa eh, yang dituju misalnya nama gitu kan ya, activity bisa nama ya. Oke. Kalau how itu berarti menanyakan cara. Oke, cara itu manner. Nah, kita lihat. Nah, di sini misalnya saya bikin kalimat nih. Oke, Dani goes to school. Oke, nah, Dani goes to school. Oke, every morning. Use car. Oke, Dani goes to school every morning. Use car. Oh, jangan use, pakai by aja. Oke, Dani goes to school every morning by car. Oke, because he want to study karena dia ingin belajar. Dani goes to school every morning by car because he want to study. Oke, nah kita lihat. Ayo, yang jawab dulu satu siap. Coba buat karena ini ada kalimat, Dani pergi ke sekolah setiap pagi menggunakan mobil karena dia ingin belajar, ya. Jadi pergi ke sekolah itu karena ingin belajar. Ayo, buat pertanyaan menggunakan who. Ayo, siapa yang bisa? Saya Pak. Boleh. Siapa? Dila ya? Dila. Oh, nggak ada Ya. namanya soalnya Dilanya. Oke, Dila. Dila. Dila itu TI ya? Iya Pak. Gimana dia? Kalau benar saya tambahin, kalau salah ya enggak. Yuk, yuk silakan gimana dia? How Dani go to school? Gimana? How Dani go to school? eh nggak pakai who dari go to school gini. Oh, pakai who. Pakai who dulu. Ayo pakai who dulu. Ayo pakai Who who is dulu. go to school by the car? Berarti Who is go to school by the car? who goes to school by car gini. Ya. Oke, nanti ya, saya belum belum saya bilang iya belum bilang benar nanti. Biar semuanya dulu nanti. Sambil saya jelasin. Oke, next. Tapi saya catat dulu. Kalau misalnya benar, ntar saya tambahin nilainya. Oke. Ayo, next. Menggunakan when, silakan. Siapa yang bisa? Dari Dani pergi ke sekolah setiap pagi menggunakan mobil karena dia ingin belajar. Saya Pak. Boleh. He wants to study. Tambahin ya. He wants to study English. Oke. Oke, Uh, next. Siapa? saya Pak Rizky Pak. Oke. Rizky. Rizky itu apa? Jurusannya? IF Pak. IF. Rizky IF. Oke, siap. Uh, Lanjut. when Menggunakan when. Gimana Kim when pertanyaannya? when did Dani go to school? When did when Dani did Dani go to school. go atau ghost? Ghost Pak. Ghost, oke. Goes to oke next. Dah, nanti saya jawabin nanti ya. Ini kita tulis-tulis dulu aja nggak apa-apa. Sambil nanti saya jelasin. Next, menggunakan where silahkan. Siapa yang menjawab? Silahkan. Dani pergi ke sekolah setiap pagi menggunakan mobil karena dia ingin belajar bahasa Inggris. Silahkan. Menggunakan where. Saya Pak. Boleh. Oke. Yo. Where is Dani go? Oke, bentar lo. Nanti dulu. Urban nanti dulu. Tadi udah jawab. Udah jawab. Kecuali kalau kalau nggak ada yang ngejawab ya. Kalau nanti dulu. Ya, yang udah maju nanti dulu. Ya, yang lain dulu, yang lain dulu. Kalau kecuali kalau
mentok nada yang jauh baru nggak apa-apa. Yo, Guna sih, Pak. yo. Tadi dulu. Yo, yang lain Saya dulu Pak, silakan. coba Pak. Siapa? Jeffrey Pak. Oke, Jepri. Oke, Jepri TI ya. Yang war kan ya Pak? Ya, 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 yang where ya. Itu Pak. Jepri Where TI. does Dani go every morning Pak? Gimana? Where? Where does Dani go every morning? Where does Dani go apa gos? Go Pak. Go. Where does Dani go Every every morning. morning ya? Hmm. Go every morning. Kayak gini ya. Oke. Ya Ini betul yang Pak. oke. Bapak maaf, tadi itu aku bilang who is go to school by car. Yang mana? Kenapa? Yang who itu aku tadi bilangnya who is go to school by car. Ya, oh gini ya, begini. Go, pakainya go. Gimana? Gimana gini dia? Who is go to school Pak, nggak pakai gos. Oh, oke. Oh, ininya. Gini ya. Oke. Ya, next. Menggunakan why, silahkan. Saya Pak, mau Saya mau coba. coba, Pak. Siapa? Siapa Robi ya? Saya Pak, boleh mau coba. Oke, Robi bentar. Saya tulis dulu. Robi itu TI. Oke. TI Pak. Eh, SI nih, jarang kedengar suaranya yang SI nih. Ikan Pak Eh, yang presentasi Pak. Oh ya, oke. Oke. Next, yang Y. Gimana yang Y? Jawabannya itu why does Dani go to school every morning? Why does ya? Oke. Ya, Why why does does Dani Dani go to school go to go to school? every morning? Oke. Every morning. Ini ya. Oke. Next. Tadi belum saya tulis. Tadi tuh siapa tadi? Robi ya. Robi Pak dari TI. Oke, next. Lanjut. Lanjutkan menggunakan what? Saya mau coba, Pak. Boleh. Siapa? Dimas dari TI. Oh, Dimas TI. Oke. Kalau ini Dimas yang pindah Iya. dari reguler bukan? Bukan, Ya. Pak. Bukan ya? Bukan. Bukan. Nah, kalau Dimas Ismawan kemana ya? Jarang nggak hadir hari ini. Hadir Pak, Hadir, oh ada. Hadir, Pak. Oke. Ada. Dimas hadir TI. terus Pak saya Pak. Oh, iya, iya, iya. Dim, Cuma nggak paham aja. untuk yang nilai nanti UTS berarti di reguler saya kosongin ya, karena masih ada Iya Pak. datanya ya. Oh alah belum ini ya. Tapi Hmm. di e-learning udah dikonfirm sih Pak. Ya, ya. Tapi nanti Baik, berarti yang nilai reguler saya kosongin ya. baik Pak. Oke, next. Dimas apa ini? Dimas Tirta ya. Iya, Pak. Dinas Tukar TI. Oke. Gimana? Menggunakan Diganti what? jadi what ya? Nah, Oke. gimana? Jadi, what does Dani used to go to school every morning? Oke, what does Dani Dani used to go. use Used to go. used to go? Oke. Terakhir manner nih. Cara manner itu. Yo, Dani pergi ke sekolah setiap pagi menggunakan mobil karena dia ingin belajar bahasa Inggris. Oke, menggunakan how gimana? Izin Pak, nyoba Pak. Boleh, Ferdian ya. Ya. Boleh. How does Dani go to school every morning? Eh, how Does how does how go to school? how Dani does go to Dani? school. Ada Daninya how does Dani atau gimana? Ya, how does Dani go to school Gua every morning? go atau goes? Go. Oke, how does Dani go to school? Ya, To school. every morning. Oke, every morning. Ini ya. Benar gini? Nah, Ya Pak. oke.
sebelum saya jawab yang ini, saya jelasin dulu ya. Jadi nanti biar tahu mana yang benar, mana yang salah. Saya jelasin dulu. Kalau kita lihat dari kalimat ini, Dani goes to school every morning by car because he, oh sorry, jadi ada kurang S saya. Harusnya wants-nya ada S-nya. Oke. Dani goes to school every morning by car because he want to study English. Oke, saya. Nah, siapa yang bisa jawab? Ini kalimat apa? Dan sebutan alasannya. Ini kalimat apa? Present, past tense, future, perfect atau apa? Yo, yang bisa jawab. Yo, siapa? Tadi Ferdian itu apa? TI ya. Yo, kalimat apa itu? Danny goes to school every morning by car because he want to study English. Kalimat apa? Present, past Present tense. perfect, Pak. Kenapa? Present perfect. Present perfect. Oke. Kenapa present perfect? Karena perfectnya karena dia every morning-nya ada. Berarti dia sudah terjadi. Sedangkan presentnya dia saat ini selalu berulang. Berulang. Oke. Boleh, 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 boleh. Boleh. Silakan. Ada yang punya pendapat yang beda? Kalau saya sih, kalau kata saya simple present tense ya Pak, karena daily activity gitu. Daily Pas, activity-nya dari mana, Dila? dari every morning-nya. Oke. Go to school morning. Oke. Udah, saya jawab ya. Ini masuknya kalimat present tense. Kenapa present tense? Yang pertama, cirinya yang pertama adalah ada every morning ya. Nah, ini ada every morning. Every morning itu biasanya itu adalah adanya di present tense. Ada pokoknya ada setiap ada every berarti artinya daily routine. Daily routine itu berarti selalu rutin dilaksanakan. Ada kata every kan every morning, every afternoon, every night, every Sunday, every Wednesday. Pokoknya kan ada setiap ada every berarti artinya itu adalah present tense. Present tense itu adalah tenses yang menjelaskan pada sesuatu yang rutin dilaksanakan. Nah, kemudian tadi kalau perubahannya apa itu present perfect nah. Kalau perfect itu di sininya harus ada have atau has atau had ya. Has, have, had. Kemudian plus verb 3 gitu, seperti itu. Karena berhubung di sini adalah bukan verb 3, menggunakan verb 1 berarti ini adalah present tense. Nah, paham ya? Paham ya? Oke. Nah, sekarang yang akan saya bahas itu adalah menggunakan who, when, where, why, what, sama how. Nah, di sini kita lihat, kita sepakat dulu ini present tense ya. Nah, ketika present tense itu ada yang namanya kata kerja bantu. Kata kerja bantunya apa? Itu do sama does. Kalau do itu yang kita lihat itu adalah untuk I, ya. I, you, we, they. Sebentar, bentar ya, bentar. Oke, lanjut. Berarti are you with they? Oke. Nah, di sini untuk das itu ada she, ada he, nah, ada she, ada he, ada it. Nah, berarti kalau do itu untuk are you with they, kalau das itu untuk she, it. Nah, kapan kita menggunakan yang dua ini? Menggunakan yang dua ini adalah salah satu fungsinya adalah ketika menggunakan ini dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang mana? Pertanyaan yang menggunakan 5W1H. Ini namanya WH question. 5W1H gitu kan ya.
double UH question. Nah kan 5O itu. 1, 2, 3, 4, 5. H-nya 1. Jadi 5 WH question namanya. Nah setiap pertanyaan dalam present tense itu harus selalu ada do sama does. Makanya contoh kalau misalnya ada pertanyaan eh for example where do you live? Nah, gitu ya, where do you live? Tuh, lihat. Di mana kamu tinggal? Where do you di mana kamu tinggal? Tuh ya, kan selalu ada do ya. Atau yang ini, for example misalnya, di mana dia tinggal? Berarti where does she live? Nah, where does she live? Di mana dia tinggal? Where does she live? Di mana dia tinggal? Di mana kamu tinggal? Where do you live? Ngerti sampai sini? Oke, Pak. Nah, kita praktekkan ke atas, ke sini. Dani pergi ke sekolah. Dani pergi ke sekolah setiap pagi menggunakan mobil karena dia ingin belajar bahasa Inggris. Kita menggunakan who. Berarti kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, Dani pergi ke sekolah. Dani pergi ke sekolah setiap pagi menggunakan mobil karena dia ingin belajar. Kita pendekin aja. Dani pergi ke sekolah. Berarti kalau pertanyaannya siapa yang pergi ke sekolah kan gitu ya? Kan gitu ya. Berarti kalau siapa yang pergi ke sekolah, berarti pertanyaan adalah berarti who does go to school, jadinya begitu. Ya. Siapa yang pergi ke sekolah? Who does go to school? Jawabannya adalah Dani. Begini. Sekarang yang when. Kira-kira kalau when gimana? Dani pergi ke sekolah every morning. Dani pergi ke sekolah setiap pagi. Kalau pertanyaannya berarti kapan? Berarti jadinya kapan? Berarti kapan Dani pergi ke sekolah? Berarti when apa? Das. When Pendas. does. Benar. When does. Kapan pergi? When does apa? Dani go to He. school. Nah, Dani ganti pakai he. When does he go to When does he go to school? Nah, gitu ya. When does he go to school? Kapan dia pergi ke sekolah? Kalau pertanyaannya, Pak, boleh nggak kalau misalnya when does Dani go to school? Boleh, tapi dengan catatan kalau sebelumnya itu tidak ada kata Dani. Tapi kalau karena berhubung di sini udah ada kata Daninya, kan tadi di soal udah ada Dani ya kalimat ini. Jadi Daninya diganti pakai who, pakai he. Kecuali nggak ada kalimat ini nih. Kalimat ini hilang nggak ada. Kita bikin kalimat, boleh begini. When does Dani go to school? Karena berhubung ada dalam teks, kan udah jelas kalau he-nya itu pasti ke Dani. Bukan ke Purba, bukan ke Robi ya. Bukan ke Rangga kan ya. Bukan ke Arjuna. Udah jelas pasti ke pasti udah jelas pasti ke Dani. Karena ikutin teks. Nah kalau modelnya seperti begini, jadi Daninya nggak usah disebutkan. Nya when does he go to school? Nanti ya. Iya, Pak. Oke, next. Kita lanjutkan yang ini. Kita lihat yang ini. Oke. eh Sekarang where. Where itu berarti di mana? Di mana atau kemana? Oke. Dani goes to school every morning. Berarti kemana Dani pergi? Berarti pertanyaannya adalah where sama. Where does. Kenapa menggunakan does? Karena Dani yang ditanyanya. Ya. Kenapa menggunakan does? Karena Dani. Kalau mereka yang ditanya berarti where do jadinya. Misalnya mereka pergi ke sekolah berarti where do karena mereka berarti do. Kenapa ini das? Ya karena Dani kan. Kalau Dani kan she it di sini ya. Nih kan ada aturannya di sini. Oke, coba kita lihat. Kalau where, kemana Dani pergi? Where does he go? Go. Nah, gitu ya. Where does he go? Kemana dia pergi? Oke, next. Yang reason. Why? Berarti why?
Dani pergi ke sekolah setiap hari karena dia ingin belajar bahasa Inggris. Berarti kalau why itu kenapa? Berarti mengapa Dani pergi ke sekolah? Berarti pertanyaan gimana? Why? Why does he go to Cool. Oke, he go to school gitu ya. Mengapa dia pergi ke sekolah? Jawabannya adalah karena ingin belajar bahasa Inggris. Yang ini, siapa yang pergi ke sekolah? Jawabannya Dani. When does he go to school? Kapan dia pergi ke sekolah? Jawabannya every morning. Ini where does he go? Kemana dia pergi? Jawabannya school. Nah, ya. Nah, sekarang coba. Nah, yo ya yang bisa saya tambahin nilainya nih. Menggunakan what? Yo, udah di sana yo. Yo, yang bisa yo. Yo. Yo, what apa nih? Yo, yang bisa yo. Dani pergi ke sekolah Maksudnya gimana, menggunakan Pak? nih menggunakan what. Kalau what kira-kira pertanyaannya gimana? Berarti apa yang Dani lakukan kan? What does Danny do at Oke, school? oke. Oh, siapa barusan? Rizky, Pak. Oke, Rizky. Rizky Yep ya? Ya, Oke, bentar dulu. Oke, Rizky IF. Oke. Nah, betul. What does what does he itu. do? Boleh. He do. Nah, oke, nggak apa lah. Oke. What does he do? Apa yang dia lakukan? Jawabannya adalah pergi ke sekolah. Atau he di sini adalah Dani. Oke, next. Menggunakan manner. Silakan yang bisa menggunakan how. How gimana nih? How apa yo? Yang bisa. Ya, gimana nih? How? How apa nih? Yo, silakan. Yo, yang bisa. Silakan siapa? Silakan yang bisa. Ayo, ayo. How apa nih? Berarti da, kalau how itu berarti kan bagaimana ya? Bagaimana cara Dani pergi ke sekolah kan tadi menggunakan mobil kan? Oh, Arjuna boleh Jun. Jun, halo. Ya, berarti kalau bagaimana berarti bagaimana Dani pergi ke sekolah? Jawabannya pakai mobil kan? Ya. Gimana? Ayo gimana? Oh, udah. Itu jawabannya, Pak. Yo, silakan. Oh, sama, Pak, ternyata. Jadi, Pak, Gimana? udah ada di tulisan situ, Pak. Nah, yang ini benar ya. How does Dani go to school? How go to school? Nah, jawabannya adalah yang ini. Nah, ya, ini benar. Oh, Bagaimana Pak, Dani pergi ke boleh, sekolah? boleh lagi nggak, Jawabannya Pak? kenapa? Mau coba, Pak? Boleh. Ini udah benar, udah benar. Saya baru nggak nih. Ini jawabannya udah benar tadi. How does Dani go to Oke. school? Jawabannya adalah use car menggunakan mobil seperti itu. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Untuk minggu depan kita nggak presentasi. Kita pendalaman ini dulu ya. Pendalaman menggunakan pipe WH question sama ngulang-ngulang dulu sedikit biasa ya. Pemanasan gitu ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan sih yang eh, untuk yang UTS kemarin yang susulan mudah-mudahan sih bisa dilaksanakan minggu besok nih. Jadi Senin besok, Senin malam Selasa besok ketika kita belajar bahasa Inggris eh kita bahas-bahas soal-soal UTS benar kemarin ya. Kalaupun misalnya yang ujian susulan belum juga, nanti saya buatkan soal yang lain yang mirip-mirip itu. Jadi minggu depan kita jadwalnya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa diberikan kesehatan ya. Kita akan bahas ngulang-ngulang ini dalam bentuk present tense sama pasiennya nanti. Kemudian nanti saya coba buat soal yang seperti modelnya UTS kemarin ya, yang salah benar kan gitu. Nah, oke, oke ya. Silakan. Ada yang pertanyaan dulu silakan mengenai ini. Mengenai penggunaan pipe WH question, pipe W question sama yang tadi kata kerja menjadi kata benda.
dan menjadi pelaku. Silakan. Silakan. Ada yang mau nanya? Silakan. Silakan. Ada yang silakan? Nggak ada? Saya mau nanya, Pak. Boleh, silakan. Penggunaan apa? Penggunaan kata kerja dipaksain ke kata benda itu biasanya ada di mana, Pak? Penggunaannya gitu. Nah, ini biasanya ini namanya kan tadi yang saya bilang tadi ini adalah bentuknya bentuk gerund ya. Contoh, penggunaan kata kata kerja yang dibenarkan tergantung kebutuhan. Contoh yang tadi kan regulation kan, kan kalau kata kerjanya kan regulate ya. Jadi regulation. Nah, nah, regulation. Jadi tergantung kebutuhan. Regulation. Tuh. Asalnya kata kerjanya adalah kata kerja. Nah, karena kan kita butuh kata itu untuk menyatakan sebuah eh, benda, bisa regulation. Kalau pertanyaannya, Pak, apakah tidak ada kata yang kenapa harusnya pakai itu, kenapa nggak pakai kata kerja yang lain? Karena kata itu yang mudah dihafal sama orang, mudah diingat sama orang, ya. Contohnya seperti menulis. Menulis itu adalah writer. Penulis berarti writer gitu. Kita menggunakan kata itu supaya gampang diingat. Contoh seperti manajemen, manage. Jadi manajemen kan ya manajemen. Itu turunan katanya itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai kebutuhan. Ya, ya enggak ya? Baik, Pak. Jadi Pak, sesuai kebutuhan dan mudah dihafalnya. Kalau misalnya seperti kita mengatur itu berarti kan manage. Pengaturan berarti manajemen. Jadi gampang untuk diingatnya, gampang untuk diingat, gampang untuk dihafal, gampang juga untuk digunakan. Coba kalau misalnya kita mengatur itu berarti manage. Kita nyari pengaturan, oh cari kata yang lain lagi, nyari lagi kan gitu. Itu. Makanya dalam bahasa Inggris ini namanya kelas kata ya. Ini saya baru ngajarin benda menjadi kata kerja menjadi kata kerja menjadi kata sifat. Kata kerja menjadi kata benda. Nanti kalau nanti ntar lama kelamaan ntar saya ngajarin jadi 4. Yang kata benda, yang kata kerja menjadi benda, menjadi kata sifat, menjadi kata keterangan. Bisa jadi 3, bisa jadi 4. Jadi satu kata itu bisa jadi kata kerja, bisa jadi kata benda, kata keterangan, kata sifat. Kalau ini kan baru 2 ya. Nanti kalau misalnya langsung 4 takutnya bingung. Dua-dua dulu aja. Ya, Pak. Ya, silakan Jun. Menanya apa Jun? Enggak, Pak. Enggak ada, Pak. Oh, oh, tadi soalnya. Ya, silakan yang nanya lagi silakan, silakan. Silakan. Nggak ada? Nggak ada yang nanya lagi? Pak mau nanya, Boleh, silakan. untuk perubahan bentuk kata ini emang ada aturannya ya? Saya kira ini emang emang udah dari sananya gitu, dari vokabularinya sendiri. Ada aturannya. Oh, Ada aturannya. Eh, kalau di Jeren kan artinya kan di Jeren ya. Jeren. Kalau kata bahasa Inggris itu ada babnya itu adalah Jeren. Mungkin saya pernah dengar, pernah lihat ini ya. Kata ini kan babnya Jeren kata gitu. Nah, Jeren itu artinya kata kerja yang dibenarkan. Dibenarkannya itu dengan penambahan ed atau penambahan ing, ya. Penambahan ed atau ing. Nah, kalau kayak tadi kan seperti writing kan tulisan. Pak, boleh nggak pakai ed? Boleh. Untuk kata kan kata kerja itu ada kata kerja. Bentar, jadi agak panjang. Nggak apa ya sekilas biar nggak bingung sekilas aja. Kan kata kerja itu ada regular verb. Regular verb itu apa? kata kerja biasa. Kata eh, ka, ka, kata regular verb itu adalah Kata kerja yang kata beraturan. kata kerja beraturan. Nah,
Kita singkat KKB ya. Nah, KKB. Kita singkat KKB. Bukan kata-kata Bapak, bukan. KKB. Kata kerja beraturan ya. Nah, kata kerja beraturan. Contohnya seperti listen. Seperti listen jadi listened. Nah, sambil ngulang sekilas. Oke, listen biar listen, listen. Ada irregular verb. Irregular verb. Berarti irregular itu adalah kata kerja tidak beraturan. Nah, kata kerja tidak beraturan. Contoh, misalnya seperti take. Jadinya kan took gitu ya. Nah, kalau regular verb waktu itu kan udah pernah kita bahas. Ya, kenapa disebut beraturan? Karena bentuknya sama. Listen, listen kan ini sama. Verb satunya listen, verb duanya listen, tiga juga sama. Listen. Kalau ini take, took, taken ini. Kalau yang ini. Kenapa ini disebut beraturan? Karena bentuknya sama, hanya tambahkan ed aja. Hanya ada tambahan ed-nya saja. Kalau yang ini, kenapa disebut tidak beraturan? Karena memang berubah bentuknya. Take jadi took ya. Nah, yang tadi berhubungan dengan tadi, yang ngasih jaran tadi, yang tadi saya sampaikan. Jadi ada yang berubahnya itu ada ing, ada tambahin ed. Biasanya kalau misalnya ditambahkan ing itu adalah kata kerja yang beraturan, beraturan kata kerja yang beraturan. Kalau kata kerja beraturan bisa ditambahkan ing, bisa ditambahkan ed. Kalau kata kerja tidak beraturan ini nggak bisa ditambah, maksudnya nggak bisa ditambahkan ed. Contoh, kalau kita menyebutkan yang tadi tulisan, writing, ya. Kalau ini kan cuma bisa tambahin ini, writing. Jadi adalah tulisan, tulisan. Itu juga sama, taking. Kalau taking artinya apa? Kalau writing Hmm, artinya tulisan, kalau taking artinya apa? Ayo, Mengambil, taking artinya, taking artinya apa? mengambil. Take itu Pengambilan. pengambilan atau bawaan, ya Hmm. bawaan lah gitu ya. Nah, pengambilan atau bawaan, begitu, ya. Kalau nah eh, ini kata ini menjadi benda kalau di depannya itu tidak ada to be ya. Nah, jangan jangan bertanya jangan begini. Tadi malam Pak Iman bilang kalau misalnya ada ing begini, berarti jadi benda. Tulisan, misalnya write, writing berarti write itu bukan menulis, berarti tulisan. Benar. Dengan syarat di depannya nggak ada to be ya. Kalau misalnya dirubah begini, is writing, jadi sedang menulis. Gitu ya, ini harus dipahami nih, jangan ketukar. Kalau misalnya ada to be, ada is, ada am, ada are, jadinya is writing, sedang menulis. Tapi kalau ininya hilang, jadi writing, jadi tulisan. Jadi juga sama. Kalau ini ada to be misalnya, are taking, berarti sedang membawa. Kalau are to be-nya hilang, jadi bawa jadi benda. Jadi semua itu memang ada aturannya. Ada aturannya, nanti ada babnya. Ntar kalau misalnya mudah-mudahan sebelum nanti akhir UAS untuk pengetahuan nanti saya bahas bab-bab begini ya. Tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Biar nggak bingung. Jadi semua itu ada aturan. Kata-kata itu ada yang bisa dibenarkan, dibentuk kata sifat, bentuk kata keterangan ya. Contoh misalnya kata sifat. Mungkin pernah dengar begini. Korek. Korek itu apa artinya? benar Benar. 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 Benar itu kata apa? apa sifat Kata sifat. Kalau misalnya corrected, dibenarkan membenarkan, Hmm. membenarkan. Kata apa? Kata kerja. Kata pekerja kerja. Ya, ini tadi kata sifat, bentar lo. Ini berarti adjektif nih, adjektif. Ini adjektif. Corrected berarti kata kerja ya. Benar ya?
Ini correct, benar kata sifat. Corrected, membenarkan kata kerja. Nah, kalau correctly, Correctly. Secara benar. nah dengan benar, Dengan benar. dengan benar. Makanya kan kerjakan soal ini dengan benar. Kan soal correctly kan nggak ada correct kan gitu kan. Correct dengan benar ini kata apa? Ini yang namanya adverb keterangan. Nah, Pak bisa nggak ini dibenarkan? Bisa. Gimana? Correcting. Jadi jawabannya pembenaran. Nah, gini maksudnya. Tapi nanti lah, ntar ini menanti. Tahu bingung, dua aja dulu ya. Tadi kata kerja, kata benda. Ini salah satu contohnya ya. Correct benar, kata sifat. Corrected benar, membenarkan berarti kata kerja. Correctly dengan benar berarti kata keterangan. Correcting kata benda berarti pembenaran. Ini naon. Nah, jangan mikir ini dulu biar nggak pusing nanti belakangan ini. Intinya ini hanya sekilas saja. Nanti sekilas nanti ini akan saya ajarkan nanti pengetahuan nanti ya karena berhubung tadi kan tadi nanya berarti ada aturan ya ada aturannya semuanya ada aturannya bukan dari sana ya memang ada aturannya artinya ada kata itu dipecah oh kenapa itu seperti itu gitu tuh paham ya Jelas, Pak. oke oke eh kalau tidak ada pertanyaan lagi atau udah aja ya soalnya udah malam ya kasihan yang masih di jalan ya yuk langsung kesimpulan aja silahkan. Lanjutkan kesimpulan yang presentasi. Silahkan yang presentasi kesimpulannya gimana ya? Izin menyampaikan kesimpulan, Pak. Ya, silahkan. Jadi kesimpulan dari presentasi kita hari ini, yaitu subjek dalam artikel kita yang tadi sudah presentasikan seringkali berupa kata benda yang merujuk pada entitas penting seperti cryptocurrency industri atau nama toko publik seperti Kamala Harris. Lalu ada predikat, biasanya menggunakan kata kerja aksi atau penghubung yang menjelaskan tindakan atau keadaan subjek atau objek yang seringkali merupakan kata benda yang menerima tindakan dari subjek seperti jumlah uang atau entitas kripto. Lalu ada keterangan memperjelas aspek waktu, tempat, atau cara, sementara pelengkap berfungsi untuk melengkapi arti dari predikat dan memberikan konteks lebih lanjut. Lalu ada kolaborasi antara berbagai elemen bahasa yang membantu membangun narasi yang informatif dan kompleks dalam artikel tersebut. Lalu kita juga ada materi tambahan dari Pak Eman, yaitu tentang Yearn, yang membahas bagaimana perubahan kata kerja menjadi kata benda. Oke. Saya perwakilan selaku kelompok 4 menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nanti minggu depan nggak ada presentasi, jadi presentasinya minggu depannya lagi. Karena harus ada yang saya jelaskan itu mengenai tadi ya penggunaan pipe WH question itu nggak apa-apa sebagai pengetahuan aja ya, yang pengetahuan. Jun, foto dulu Jun, jangan lupa Jun. Saya lupa tadi saya foto ya buat absen ya. Iya Dibuka Pak, kamera. sebentar Pak. Tadi saya lupa, nggak ngingetin lagi Juna tadi. Ya, ya, Nunggu on kami semua atau gimana ya Pak? ya, dibuka dulu kameranya. Eh, langsung kirim ke WA saya Jun. Oke, ntar Pak. Yo, Kayaknya belum dibuka ada. kameranya, dibuka. Yang belum buka kamera, yo, yo, Rifki, yo, Adit, yo, Lare, ayo. Siap, udah Jun, udah. Oke Pak, oke. Satu, dua, tiga. Oke, udah Pak. Nah, oke. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada malam ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali ya. Tetap jaga kesehatan. Yang di jalan juga hati-hati di pulangnya. Yang belum pulang, hati-hati juga pulangnya.
Insya kita ketemu lagi malam Selasa minggu depan. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mari ya, saya tutup ya. Iya, Pak.